Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu yang saya muliakan, Pak Eko yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi yang baik ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia, memberikan pada kita nikmat, memberikan pada kita kesempatan yang baik untuk terus-menerus melakukan upaya pemahaman, penambahan pemahaman pengetahuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala yang suci, agama Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang kalau kita pegangi dengan baik, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita jalan hidup yang sebaik-baiknya jalan, petunjuk yang sebaik-baiknya petunjuk, bimbingan yang sebaik-baiknya bimbingan, yang semua itu Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk menjadi jalan bagi kita, menjadi kesempatan bagi kita dalam menempuh perjalanan sebaik-baiknya perjalanan dalam cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, saya merasa bahwa apa yang saya sampaikan pada bulan yang lalu atau pada 3 minggu yang lalu perlu saya lanjutkan karena ada beberapa hal yang saya memang ketika itu lewatkan untuk memberikan penjelasan yang sedikit lebih rinci, sedikit lebih detail, sehingga hari ini kita masih melanjutkan apa yang kita bicarakan pada bulan yang lalu. Mudah-mudahan insyaallah dengan lutuf, dengan kelembutan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita semua dimampukan oleh Allah untuk memahami sedikit dari sekian banyak nasihat agama yang begitu melimpah yang disampaikan oleh Allah, yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kepentingan kita di dunia dan di akhirat. Saya ingin membaca sebuah hadis mengawali pembicaraan kita, sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kelanjutan materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Kakak, mana materinya? Ya. Mana share? Ini kan? Minta izin dulu sama Oh iya, Bu Andi, saya mau ada oret-oretan seperti yang lalu. Ada oret-oretan, saya mau share sekarang ini. Ya. Sambil, ya, saya mau share apa namanya? Fokus, iya. Iya. Sudah bisa? PowerPoint? Iya. Ya, silakan, Ustaz. Host disable. Belum bisa. Belum nyambung ya? Ya. Saya akan mengawali pembicaraan kita dengan membacakan satu riwayat yang juga itu adalah doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berdoa
Sudah Ustaz. Dengan, Ada- sudah ya? Sudah bisa ya. Oke, sudah. Iya. Ini langsung ini belum. Oke. Nah, ini ya. Ya, sudah kelihatan Bu ya? Kelihatan Ustaz. Iya, jelas sekali. Kelihatan, Ustaz. Iya, insya Kelihatan, Allah. Mengawali pembicaraan kita, saya ingin membaca doa Nabi yang juga itu diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berdoa begini, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa alja'tu zahri ilaika wa fawwadtu amri. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu, kusandarkan punggungku kepadamu, dan kuserahkan urusanku hanya kepadamu. Ibu sekalian yang saya muliakan, kalau masih ingat minggu yang lalu itu atau bulan yang lalu, dalam rangkaian pembahasan kita satu sesi ada yang kita sampai kepada setelah dari makom ridho, ya, ada makom ridho. Ridho itu apa? Zikir, syukur, dan cinta atau mahabbah. Dari situ kita temukan satu kata inti yang kita biasa sebutkan sehari-hari dengan nama tawakal. Sebetulnya tawakal itu adalah simpul dari seluruh upaya kita menyandarkan keberadaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kadang-kadang, Bu, dalam pengertian tentang tawakal, kita kadang-kadang kurang tepat di dalam memahami apa yang kita sebut tawakal. Saya kasih contoh misalnya, ini handphone, ya. Handphone di tangan kita masing-masing, itu kalau sudah hukum sebab akibatnya, ya, ada hukum sebab akibat yang berlangsung di handphone ini. Kalau saya tombol tulis namanya Ibu Andi Tenri, maka dengan sendirinya keluar nama beliau dengan nomor teleponnya. Kalau saya mau menelpon beliau, saya cukup menulis nama beliau yang ada di handphone saya, maka akan keluar nomornya dan dengan segera saya bisa menelpon beliau. Itu sudah hukum kausalitas. Dan kadang-kadang, minta maaf, kita karena sudah mengandalkan hukum kausalitas yang ada, kita lepas hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lepas hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa bahwa semua sudah terjadi begitu saja dan kadang-kadang kita tidak merasa perlu adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya bermasalah dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itulah yang menjadi simpul pengingkaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa iblis, kenapa syaitan menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang jahat, disebabkan karena seluruh urusannya atau ada banyak dari seluruh urusannya dia anggap sudah mampu dia lakukan tanpa merasa ada keperluannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kegagalan kita dalam memahami apa yang kita sebut dengan tawakal. Karena itu tawakal sering kita pahami nanti kita mau berserah diri kepada Allah kalau ada sebab yang akan menimpa kita, yang akan berakibat pada diri kita. Maka kita mengatakan, saya pasrahkan diri saya. Misalnya gini, sekarang musim corona. Itu. Dengan musim corona sebagai sebuah sebab, maka kita semua mengatakan, saya pasrahkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita pahami selama ini sebagai tawakal. Dan hal-hal yang kadang-kadang kita merasa sudah mampu untuk mengatasinya, kita menganggapnya tidak perlu bertawakal kepada Allah. Karena kita sudah
mampu mengatasinya. Ini keliru sebetulnya. Dan karena itu ada doa dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ada riwayat dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang kamu minta itu seandainya pun yang kamu minta itu adalah garam, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bernama garam itu. Ini menggambarkan bahwa sebetulnya tidak ada satu entitas, tidak ada satu peristiwa yang berlangsung di muka bumi ini kecuali karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala itulah kita diharapkan untuk senantiasa bergantung, bersandar, menyandarkan, memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tingkatan tawakal. Jadi kalau makam tawakal, kalau kita bicara tingkatan-tingkatan, kadar-kadar atau makom-makom tawakal pada diri kita, memang pada akhirnya bertingkat-tingkat. Tingkat yang paling sederhana ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena ada sesuatu yang akan menimpa, yang akan sampai kepada kita dan menurut kita tidak mampu kita mengatasinya sendiri, maka kita mengatakan saya bertawakal kepada Allah. Tapi sesuatu yang kita anggap kita sudah mampu mengatasinya, kita melepaskan diri dari tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang makam yang kedua adalah ketika kita mampu menyandarkan, berserah diri kepada Allah atas seluruh urusan yang ada pada diri kita. Itu makam yang kedua dari tawakal. Jadi bukan saja karena ada sebuah penyebab yang tidak mampu kita atasi, lalu kita bertawakal kepada Allah. Tapi tawakal dalam makna yang sesungguhnya atau makna di atasnya dari sekadar itu adalah ketika kita menyerahkan seluruh urusan kita sampai pada hal yang kita menganggapnya enteng. Sampai pada hal yang kita menganggapnya sesuatu yang sederhana. Kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita akan sampai pada makam yang ketiga, yaitu makam percaya. Percaya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini kecuali itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena segala sesuatu berasal dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, makna dari ayat yang kita baca kalau ada orang meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu sebetulnya adalah makam tawakal di atas sebatas kesadaran kita bahwa kita tidak mampu mengatasi masalah. Ketika kita mengatakan segala sesuatunya saya percayakan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan makam taslim. Berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan kepada Allah dan mempercayakan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang biasa kita baca di surah Luqman misalnya, Allah menyebutkan wa may yuslim wajhahu ilallah fahuwa muhsin. Di surah Luqman, ya, kalau saya tidak salah ayat 32, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demikian. Wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ilallahil akibatul umur. Dan saya memasrahkan. Kenapa? Karena saya percaya hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membawa dan menyelesaikan seluruh urusan saya. Dengan apa? Dengan berada di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pengertian-pengertian tawakal dalam derajatnya yang ada pada diri kita. Derajat yang paling rendah ketika tadi saya menyebutkan baru kesempatan ini 3 derajat tawakal, ya. Derajat yang paling pertama sebetulnya ada banyak tingkatan-tingkatan, tapi karena ada beberapa poin yang saya akan sampaikan berkelanjutan, maka pada kesempatan ini saya sebutkan 3 derajat tawakal. Tawakal pertama adalah derajat pertama adalah ketika kita merasa ada sebab yang tidak mampu kita atasi. Dan kita menyatakan saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat paling rendah, ya. Itu rendah itu derajat itu. Derajat orang biasa-biasa itu.
Kita mau naik sedikit, yaitu derajat apa? Derajat berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memasrahkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa segala sesuatu ini milik Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu ini kepunyaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada daya upaya yang saya bisa miliki kecuali itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat dalam Al-Qur'an yang selalu kita baca, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkan. Apa yang akan dicukupkan? Keadaan kita ketika kita memasrahkan seluruh urusan kita kepada Allah. Ibu-ibu kalau membaca ta'kib setelah sholat subuh, itu adalah ta'kib tawakal sebetulnya. Menyerahkan diri kepada Allah. Kita mengatakan Bismillah wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ufawwidu amri ilallah. Itu doa yang kita selesai diajarkan oleh Nabi setelah sholat subuh. Kita mengatakan Bismillah dengan namamu ya Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Saya menyerahkan seluruh urusan saya kepadamu. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Bahwa sesungguhnya engkau maha melihat. Engkau maha mengetahui seluruh apa yang ada dalam urusan saya. Wa ufawwidu amri ilallah. Saya menyerahkan seluruh urusan saya kepadamu. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. Ada banyak makar, ada banyak persoalan, ada banyak masalah yang bisa tercipta. Apakah itu makar yang datang dari luar diri saya dan atau makar yang datang dari dalam diri saya. Makaru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian kita mengatakan fastajabna lahu wa najjainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kan itu. Jadi itu doa. Ibu-ibu sekalian, patut kita amalkan doa itu setiap pagi. Kita awali pagi kita dengan menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun. Ibu menyapu di rumah, membersihkan rumah, menyapu, itu kita udahlah, kita merasa mampu sendiri, kan itu. Dan tanpa sadar kita merasa seakan-akan tidak ada intervensi Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Padahal sapu dan tangan kita yang menyapu itu berada di dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Memasrahkan diri kita kepada Allah karena sangat memungkinkan di saat kita menyapu rumah kita, makar bisa terjadi. Makar dalam diri kita bisa terjadi. Dan banyak kejadian hanya karena sapu orang mati misalnya. Banyak kejadian hanya karena menyapu. Saya menggunakan kata hanya karena sering kita memandang itu sudah kebiasaan sehari-hari rutin, ya. Banyak orang menyapu tiba-tiba hilang kesadarannya dan lain sebagainya. Itu makam kedua, memasrahkan. Dan makam yang ketiga dari tawakal adalah mempercayai bahwa segala sesuatu yang ada ini berada dalam kendali Allah, berada dalam kuasa Allah, berada di dalam ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan karena berada dalam ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita memastikan kita berada di dalam ketentuan hukum Allah. Nah, pada tingkat itulah kita harus sadar bahwa kita sudah berada di jalur. Jalur itu apa, Bu? Singkatan dari jalan lurus. Kan itu. Jalur itu jalan lurus sebenarnya. Ikuti jalur ini maksudnya apa? Jalan lurus. Ihdinas siratal mustaqim itu jalur. Bahwa kadang-kadang memang berkelok-kelok, kadang-kadang memang berat, kadang-kadang pasang surut. Tapi itu jalur yang akan mengantar kita sampai kepada tujuan. Nah, orang yang bertawakal adalah orang yang menyandarkan dirinya dan percaya bahwa dia berada pada ketentuan hukum Allah yang akan mengantarnya sampai kepada tujuan. Fahuwa hasbuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya. Nah, kalau itu lapis terdalam dari diri kita ini, Bu, kesadaran, keimanan kita, keyakinan kita, kesadaran kita dalam hidup ini, terdalam itu adalah, kalau lihat gambar saya ini, terdalam itu adalah tawakal.
Ya. Di luar itu setelah kita menyadarkan, mempercayakan diri kita kepada Allah, maka ada yang disebut dengan mutmainnah. Mutmainnah itu apa? Keadaan diri kita yang sudah firm. Kita firm bahwa kita berada di dalam kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian, mari coba kita pastikan. Ini kita kan mau katanya mati yang husnul khotimah. Kan itu. Kita mau mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka coba rabalah diri kita, rasakan diri kita ini, sadari diri kita bahwa kita ini berada dalam situasi mutmainnah setiap saat. Jiwa kita, karena kita sudah pastikan berada di jalur yang selamat, di jalur yang benar, maka jiwa kita ini harusnya teryakinkan bahwa kita sudah berada pada jaminan jalan yang pasti. Keyakinan ini memastikan bahwa tidak ada lagi pilihan yang boleh datang pada diri kita selain pilihan berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa berada di jalan Allah, mutmainnah, meyakini bahwa pilihan-pilihan hidup kita ini sudah akan membawa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu meniscayakan keadaan kita terjamin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini kita yakini ibu sekalian bahwa kita sudah terjamin, mutmain kita di jalan kita. Kita sholat misalnya. Ibu sekalian, kita sholat. Percayakah kita, mutmainkah kita, bahwa sholat kita mulai dari niat takbiratul ikhram sampai salam, itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk meyakinkan diri kita, maka kita periksa dari awal. Kan itu. Kita periksa dari awal bahwa syarat-syaratnya terpenuhi, rukun-rukunnya terpenuhi, hukum-hukumnya terpenuhi, hukum lahirnya terpenuhi, hukum batinnya terpenuhi, dan seterusnya, dan seterusnya. Ketika itu kita pastikan, maka kita mestinya selalu berada dalam keadaan mutmainnah. Suasana batin kita akan tenang. Nah, lapis ketiga, saya percepat saja. Lapis ketiga adalah apa? Iman. Iman itu adalah satu kesadaran yang hadir dalam jiwa kita, dalam kesadaran kita, dalam pikiran kita, dalam kalbu kita, bahwa kita sudah berada pada tuntunan agama Allah yang akan menyampaikan seluruh amal ibadah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu sekalian, ruh itu kata ruh itu satu akar kata dengan rih. Rih itu artinya angin. Nafas. Karena itu biasa ibu mengatakan saya mau mengadakan, Ibu Andi Tenri biasa mengatakan saya mau ke Malino, mau rihlah. Ya. Rihlah itu dari kata roha. Roha atau rihlah itu mencari suasana yang tenang. Mencari suasana yang nyaman. Mencari suasana yang kondusif. Untuk menciptakan prakondisi dalam jiwa kita, agar kita merasakan adanya kehusyuan. Adanya ketenangan. Adanya jiwa yang merasakan spesial untuk Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kan itu. Jadi keimanan kita ini sebetulnya mengkondisikan jiwa kita, ruhani kita berada dalam situasi yang tenang. Nah, ibu sekalian, ruh Allah pinjamkan kepada jasad kita. Jadi itu. Jadi ruh itu adalah pinjaman Allah kepada jasad kita. Supaya jasad ini hidup. Nah, agar ruh yang tersimpan di dalam jasad kita ini berada dalam tenang, dalam suasana tenang, maka anggota tubuh kita ini diperintahkan oleh Allah untuk menjalani ketentuan-ketentuan Allah. Perintah-perintah Allah. Hukum-hukum Allah. Jadi yang sholat itu apa? Yang bergerak adalah anggota tubuh kita.
kita mengangkat tangan kita takbir, kita menggerakkan tubuh kita ruku, sujud, dan seterusnya. Itu adalah gerak badan. Kan itu. Kita puasa, kita menahan rasa lapar, itu adalah gerak fisik. Yang lumrahnya fisik kita ini makan pagi, siang, dan malam. Nah, tapi kemudian kita batasi untuk tidak makan di siang hari. Paling tidak pada saat matahari akan terbit dan ketika terbenam. Maka kita atur. Untuk apa? Untuk mengkondisikan suasana jiwa kita, suasana ruh kita agar berada dalam ketenangan, berada dalam jaminan kedamaian, keamanan. Nah, iman mendorong anggota tubuh kita untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi, kalau kita mau mutmainnah, kalau kita mau sampai kepada tawakal, maka diri kita ini harus berada dalam keimanan. Apa implementasinya keimanan itu? Ya melaksanakan perintah Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan saya beriman tapi dia tidak beribadah, itu bohong. Kalau dia mengatakan saya beriman tapi dia masih berbuat dosa dan maksiat, itu bohong. Jadi implikasi dari keimanan itu adalah ketika kita mampu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman itu pada lapis luar dirinya adalah menampilkan identitas, jati diri, dan karakter. Jadi orang yang beriman nampak pada jati dirinya. Karena itu wajar kalau Allah dalam Al-Quran mengatakan, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Tidak sama profilnya, tidak sama jati dirinya, tidak sama karakternya orang yang beriman dengan orang yang fasik. Kan itu. Allah mengatakan la yastawi ashabul nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama profil, tidak sama identitas, tidak sama jati dirinya orang yang akan mengisi neraka dengan orang yang akan mengisi surga. Kelihatan di dunia ini, Ibu, kelihatan. Jadi tidak perlu nanti tunggu kiamat baru kita tahu diri kita ini calon penghuni surga atau calon penghuni neraka. Tidak usah dulu lihat orang lain ya. Lihat diri kita. Semestinya di dunia ini kita sudah tahu dong. Saya ini calon penghuni surga atau calon penghuni neraka dalam keadaan seperti sekarang ini. Saya punya diri ini kira-kira layak enggak? Tempatnya layak enggak di surga atau di neraka? Jadi sekarang kita bisa tahu, Ibu sekalian, dan tanpa menunggu kiamat. Tanpa menunggu mati. Identitas diri kita semestinya terbaca dari sekarang. Nah, jadi selanjutnya, yes. Nah, tawakal seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi, tawakal adalah, bukan, mana dia? Nah, iman. Nah, itu tawakal sekarang. Ya. Jadi, tawakal sebetulnya, ya ini tadi empat bahagian dasar yang kita akan bicarakan, tawakal, mutmainnah, iman, dan identitas diri. Sekarang kita mau menjelaskan tawakal, ya. Walaupun tadi saya merasa sudah cukup sebagai pengantar. Tawakal, penyerahan diri, menyandarkan urusan, dan bentar.
Perkecil sedikit. Perkecil sedikit, nggak usah. Ininya. Screenshot. Kasih kecil aja. Supaya dia penuh di sini. Nggak kelihatan. Ini. Mana? Mau lihat ini. Ya. Jadi tawakal itu penyerahan diri, menyandarkan seluruh urusan, dan menggantungkan harapan dengan kepercayaan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk kepada yang kedua, yaitu mutmainnah. Ibu sekalian yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi di pengantar yang saya sebutkan, mutmainnah adalah satu keadaan di mana kita melepaskan diri kita dari kebergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ini kita bisa hadirkan dengan baik dalam diri kita, jika keadaan ini kita bisa tunjukkan dalam diri kita, maka insya Allah kita akan terbantu untuk membawa diri kita dalam suasana kehadiran, hudurul qalb. Ibu sekalian, kita ini kadang-kadang karena kita masih selalu bergantung kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sering sekali kita menemukan diri kita dalam keadaan kita tidak hadir. Sekarang ini kita ngaji. Sekarang ini kita membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bisa jadi suasana hati kita tidak hadir. Nah, suasana hati yang tidak hadir itu membuat seluruh amal ibadah kita yang kita lakukan tidak membuat jiwa kita, ruhani kita berada dalam keadaan yang mutmain. Dan karena kita tidak mutmain, maka poin yang ketiga adalah gagal kita menyaksikan kebesaran Allah. Jadi kan sebetulnya gini, Ibu sekalian yang saya muliakan, sebetulnya kalau kita beribadah itu sasarannya adalah kita menyaksikan keagungan Allah. Kita menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bersedekah, maka ketika saya bersedekah, sebetulnya saya menyaksikan keagungan Allah yang maha kasih dan sayang, yang memilih saya sebagai media, sebagai perantara untuk menunjukkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tadi sekaitan dengan kata tawakal, ya. Ketika kita mengatakan saya bertawakal kepada Allah, ya. Dan kadang-kadang kita ini bersedekah, sudah bersedekah, ya. Kita merasa karena kita punya uang dan kita merasa udahlah dengan gampangnya saya buka dompet saya dan saya menyerahkan kepada orang lain. Tanpa ada kesadaran bahwa di situ ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal orang yang bertawakal mempercayai bahwa segala sesuatu itu berlangsung, bahwa itu karena Allah, ada Allah, kuasa Allah, keterlibatan Allah, kehendak Allah, irada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya bersedekah. Ketika saya bersedekah dalam keadaan seperti itu, sebetulnya saya sedang menyaksikan kuasa Rahman Rahimnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat hati saya merasa begitu nyaman dan tentram. Hadirlah yang disebut dengan mutmainnah itu. Mutmainnah adalah keyakinan yang mendalam, kesadaran yang mendalam, kepasrahan yang mendalam, dalam suasana batin di mana kita hadir dengan menyaksikan keterlibatan Allah yang memberikan kepada kita kemampuan untuk melaksanakan hal-hal yang mungkin kita laksanakan. Termasuk ketika kita dihindarkan dari berbagai macam musibah, dihindarkan dari berbagai macam persoalan, dibebaskan dari keadaan-keadaan yang membelit kehidupan kita. Kita menyaksikan tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'buduni, wa aqimis sholata, lidzikri. Kata Allah,
Ini aku Allah, kata Allah. Tidak ada situasi, tidak ada keadaan yang di situ aku tidak ada, kata Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa ana, tidak ada yang lain selain aku, kata Allah. Maka kata Allah, fa'buduni, sembahlah aku. Di mana? Dalam seluruh keadaan. Di pasar, di belanja, di mall, di pesta, dan seterusnya. Hubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu kita sedang melakukan penyembahan. Dan penyembahan itu berarti penyaksian. Kalau ada orang yang menyembah, tidak menyaksikan, maka sebenarnya dia tidak sedang menyembah. Inilah kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku tidak menyembah Allah kecuali aku menyaksikan Allah. Aku tidak beribadah kecuali aku menyaksikan. Jadi mutmainnah adalah, jadi mutmainnah juga punya makam-makam jadinya, kan gitu ya. Makam melepas diri dari apa? Dari kebergantungan kepada Allah. Makam kedua adalah makam kehadiran diri, kehadiran hati, dan makam yang ketiga adalah makam penyaksian. Kita menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu sekalian, itu mutmainnah. Saya percepat saja supaya nanti kita ada kesempatan tanya jawab. Kalau bulan yang lalu saya kelamaan bicara sendiri, ya. Iman. Iman apa? Iman itu juga bertingkat-tingkat. Iman pada tingkat yang pertama, pada level yang pertama adalah terbangunnya keyakinan pada diri kita. Ada keyakinan bahwa kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Keimanan mengantar kita sampai kepada meyakini seyakin-yakinnya bahwa tidak ada satu peristiwa yang terjadi kecuali itu adalah berada dalam ilmu dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan itulah yang kemudian membawa kita pada level yang kedua, yaitu adanya gerak yang berketerusan. Ada keteguhan, ada tekad, ada azam, ada kemauan kuat. Orang yang beriman, dia mengaku beriman dengan keyakinannya, dia tidak akan berhenti kecuali dia sampai kepada tujuan. Nah, kalau kita tanya diri kita, Ibu sekalian, apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, sudah sampaikah kita kepada Allah? Kan itu. Pertanyaannya, apakah sekarang ini kita sudah sampai kepada Allah? Jawabannya, sudah sampai. Sudah. Orang jahat, orang baik, sama-sama sampai kepada Allah. Cuman ada yang sampai dalam murkanya, berjumpa dengan murkanya Allah, ada yang sampai berjumpa dengan kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang yang beriman, tidak ada capaian tertinggi yang kita mau raih kecuali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh manifestasi Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam asma-Nya Allah. Nama-namanya Allah. Nah, butuh apa? Orang beriman itu tidak pernah berhenti. Maju terus, bergerak terus. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala bilang apa? Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Setelah menyelesaikan satu urusan, dia urus lagi urusan yang banyak. Kan itu. Kenapa? Karena memang ada banyak urusan kita. Ada banyak kepentingan kita. Ada banyak keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga karena kita ini membutuhkan dan perlu kepada Allah, maka tidak boleh ada kata berhenti. Tidak boleh ada kata sudah selesai. Tidak boleh ada kata saya sudah melakukannya. Kan itu. Semua sifat itu akan menjadi pintu-pintu gerbang iblis untuk menguasai kita. Jangan pernah merasa ada kata selesai bagi orang beriman. Nah, orang beriman pada makam selanjutnya apa? Tunduk dan taat. Ada ketundukan, ada ketaatan. Gerak maju kita harus diikuti dengan ketaatan pada rambu-rambu, ketentuan-ketentuan, hukum-hukum, nilai-nilai, norma-norma
yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada norma-normanya, ada aturan-aturannya, ada nilai-nilainya, ada ketentuan-ketentuannya yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Dan karena aturan Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa itu lengkap, komplit dan terikat antara satu dengan yang lain, tidak ada yang terpisah, dan karenanya kita harus pastikan bahwa seluruh gerak kita menuju Allah itu terikat dengan hukum-hukum, ketentuan-ketentuan yang harus kita patuhi, yang harus kita perhatikan agar kita tidak terpeleset. Kenapa? Karena ketentuan, hukum-hukum, aturan-aturan Allah itu dibuat oleh Allah dalam rangka menjadi jaminan, menjadi penjamin bagi kita bahwa kita sudah benar berada di jalan yang lurus. Berada di jalur yang lurus. Hukum itu membatasi kita sama dengan jalan raya, jalan tol. Jalan tol ada rambu-rambunya yang harus kita patuhi. Untuk memastikan kita sampai kepada tujuan lewat jalan tol itu, harus kita patuhi jalur-jalurnya, ketentuan-ketentuannya, agar kita terselamatkan. Nah, rupanya untuk tunduk, taat, patuh itu tidak cukup, kecuali dengan apa? Mujahadah. Ada perspektif yang jelas, dan perspektif itu jihad sebetulnya. Jadi, orang-orang yang beriman punya perspektif, punya pandangan masa depan, dan itu butuh jihad. Mujahadah, ada kesungguhan. Jadi, ibu sekalian, kalau kita mengaku beriman, wajib kita memiliki perspektif. Perspektif itu adalah cara pandang kita. Biasa orang mengatakan pandangan dunia kita. Bagaimana kita memandang dunia? Bagaimana kita memandang kehidupan kita, rumah kita, anggota keluarga kita, cara kita bergaul, cara kita bergerak, cara kita melakukan aktivitas, cara kita bekerja, cara kita berkantor, cara kita berolahraga, itu adalah perspektif yang harus kita pastikan itu dalam rangka mengangkat harkat dan martabat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya harus ada jihad. Orang boleh menjadi apa? Menjadi pejabat mulai dari eselon apa? Eselon 4, naik eselon 3, eselon 2, eselon 1, eselon apalagi di atasnya. Silakan saja diraih itu sebagai sebuah perspektif, tapi pastikan bahwa di dalamnya ada hukum-hukum, ada ketentuan-ketentuan, ada keniscayaan untuk patuh dan taat kepada hukum Allah, dan itulah yang disebut dengan jihad. Itulah yang disebut dengan berjihad. Nah, itu apa? Itu makom dari jihad. Nah, poin yang keempat yang kita mau sampaikan adalah lapis terluar dari diri kita ini adalah karakter. Tadi lapis terdalam apa Bu? Tawakal. Tawakal punya makom. Lapis di luarnya tawakal adalah mutmainnah, punya makom. Kemudian iman, lalu lapis terluar dari diri kita ini adalah keseharian kita. Karakter kita, identitas kita itu adalah keseharian kita, sehari-hari kita. Yang lumrah, yang terjadi setiap hari pada kehidupan kita. Setiap hari kita ini menjalani hidup kita sudah hampir alamiah. Dan sejatinya orang yang beriman, orang yang ingin membawa jiwanya betul-betul lembut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, syarat yang paling pertama atau level terpertama adalah kebeningan, kedamaian. Ada suasana bening, ada suasana damai. Orang berjihad itu, Bu, tadi di iman, ya, ada jihad. Orang jihad itu jangan kira pengertiannya suka marah-marah, suka emosional, tidak. Jihad itu membawa kepada kedamaian. Mujahadah itu adalah upaya serius agar kita sampai kepada situasi di mana kita damai. Apa yang kita mau jaga tadi saya sebutkan, Bu, kalbu kita, ruh kita, itu dipinjamkan oleh Allah kepada tubuh kita ini, kepada fisik kita ini. Dan satu-satunya yang dikehendaki oleh ruh itu, jiwa kita ini, satu-satunya dikehendaki apa? Suasana damai.
maka karakter kita yang semestinya yang digerakkan oleh mimik kita, oleh wajah kita, oleh mata kita, oleh tangan kita, oleh gerak tubuh kita, oleh bahasa tubuh kita, semestinya melahirkan kedamaian. Instrumennya, anggota tubuh kita ini, pesan yang disampaikan adalah pesan damai. Dan itu gambaran dari hati kita. Itu gambaran dari jiwa kita. Di dalam Al-Quran, Bu, di akhirat nanti, di surah Abasa, itu ya, di surah Abasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang begini, wujuhu yawma idzin musfirah, dahikatun mustabsyirah. Banyak muka, banyak wajah pada hari itu berseri-seri. Dan dalam keadaan riang gembira. Ibu sekalian, musfirah itu jernih. Musfirah itu jelas, nyata, terang benderang. Jadi, musfirah. Wujuhu yawma idzin musfirah. Dahikatun mustabsyirah. Nanti di akhirat, banyak wajah hadir dengan kedamaian. Hadir dengan wajah yang berseri-seri, penuh dengan ketentraman, kedamaian, kebeningan, keheningan, keselamatan. Dalam keadaan riang gembira. Dan orang yang selalu hidupnya dalam keadaan damai itu, maka yang bergerak secara substansial, jiwanya itu ada pergerakan kebangkitan untuk perbaikan. Jadi, orang yang damai, Bu, negeri ini misalnya, ya, negeri atau rumah tangga kita kalau tidak damai, kira-kira ada nggak kira-kira yang berubah dalam rumah itu? Berantakan deh, pasti berantakan. Negeri ini kalau tidak damai, berantakan. Maka tidak akan pernah ada perbaikan. Jadi orang yang damai, mengkondisikan diri kita ini, jiwa kita ini, ruhani kita ini damai, maka kita akan mengetahui ada progres bangkit berubah untuk perbaiki diri. Bu, hari-hari kita harus kita ketahui ada yang berubah. Hari-hari kita harus kita sadari ada yang diperbaiki. Sama dengan ibu menata halaman ibu, pekarangan ibu. Hari ini di sini potnya, besok digeser lagi. Kenapa? Karena mau baik, mau berubah. Kan itu. Kalau pot saja, taman-taman saja kita mau perbaiki, kenapa taman hati kita tidak kita perbaiki? Taman jiwa kita tidak tata. Yang akan menjadi tempat berkunjung para malaikat. Kan itu. Ya, kalau ada tamu yang mau datang ke rumah kita rapi-rapikan rumah, kita rapikan, kita bersih, kita sapu, kita pel, kita wangi-wangiin, dan seterusnya. Karena siapa? Ini yang datang ini gubernur, misalnya. Ini. Yang datang ini pejabat. Yang datang ini siapa, dan seterusnya. Kita rapikan. Wah, pernahkah kita menanti kedatangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kata Allah, tempatku bersemayam adalah kalbu, hati orang-orang yang beriman, yang merindukan aku. Nah, jadi ibu sekalian, mari kita tata hati kita setiap hari. Kita tata, kita rapikan, kita atur dengan baik, supaya kondusif jiwa kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah tata, maka yang ketiga, tahapan yang ketiga adalah suasana jiwa kita itu meninggalkan suasana yang frustasi. Ada solusi. Ada solusi. Semakin kita tata, semakin kita tahu ada perbaikan, semakin kita temukan solusi kekurangan-kekurangan. Bu, kapan kita menemukan kekurangan kita? Itu hanya terjadi ketika kita melakukan perbaikan. Orang yang tidak pernah melakukan perbaikan tidak akan pernah menemukan kerusakan pada dirinya. Kan itu. Nah, jadi suasana solusi itu kapan terjadi? Ketika kita ada perbaikan-perbaikan. Kalau tidak punya niatan untuk melakukan perbaikan, tidak akan pernah ada solusi. Jalan keluar meninggalkan suasana frustrasi. Banyak orang stres, banyak orang mengaku frustrasi oleh situasi yang ada. Pernah nggak kita merasa beban yang menghimpit batin kita, jiwa kita, karena dosa-dosa yang kita lakukan? Maka temukan jalannya, solusinya ada.
selama kita mau bergerak bangkit. Nah, yang tertinggi dari semua itu, dari karakter kita adalah berwilayah. Ibu sekalian, yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah berwilayah. Lawannya berwilayah adalah baro'ah, melepaskan diri. Jadi, pastikan ibu sekalian, kita ini makam tertinggi kalau kita sholat. Sholat itu kata para ulama, sholat itu sebetulnya mengantar kita untuk berwilayah. Wilayah mana? Wilayah Allah. Kita suka mengatakan Allahu waliyul ladzina amanu. Kan itu. Yukhrijuhum minad dulumati ilan nur. Allah adalah wali bagi seluruh makhluk. Nah, Allah menurunkan kewaliannya melalui Nabi dan Rasulnya. Nabi dan Rasulnya menurunkan kewaliannya melalui keluarganya yang suci, ahlul baitnya yang suci. Maka orang yang berwilayah adalah orang yang pasti tahu lawan dari wilayah itu baro'ah, bermusuhan dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika Allah mengatakan Allahu waliyul ladzina amanu, Allah menjadi wali, menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijunahum minan nuri ilad dulumat. Orang-orang yang kafir itu selalu berusaha. Waladina kafaru awliya'uhumut tagut yukhrijunahum minan nuri ilad dulumat. Orang-orang yang jahat itu, yang berwilayah kepada kejahatan, togut, itu akan mengantarnya kepada kegelapan. Nah, ibu sekalian yang sama dimuliakan Allah, kalau kita ingin mengembalikan suasana jiwa kita dalam kebeningan, ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, maka mulai sekarang agar jiwa kita ini lembut, agar jiwa kita ini memanifestasikan kelembutan pada Allah Subhanahu wa taala, ujung dari pembicaraan saya bahwa nanti insya Allah kalau Allah menghendaki umur kita panjang, Ibu Andi Tendri masih mengizinkan kita ketemu, ya. Pada slide yang lalu itu, pada pembahasan kita yang lalu, saya akan urai lagi satu persatu lebih detail. Hari ini saya mengurai tawakal, ya. Tawakal sebagai simpul yang luarannya ada mutmainnah, ada iman, ada identitas diri. Nanti kita akan bahas pada kesempatan yang lain apa yang disebut dengan ridho, yang isinya adalah zikir, syukur, dan mahabbah. Lalu kemudian selanjutnya dari itu, insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita semua kesehatan, kesempatan untuk beribadah lebih baik lagi, dan insya Allah semua itu akan membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ibu sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan kita bisa diskusikan. Terima kasih, Ustaz. Kita sampai ke sesi tanya jawab. Biasanya ini lebih seru. Silakan ibu-ibu. Iya. Gunakan kesempatan ini karena kita akan ketemu Ustaz nanti 1 minggu lagi ke depan. Silakan. Saya Bu Andi boleh? Ya, silakan. Silakan langsung, Ki. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau buat lebih clear lagi. Tadi sebenarnya sudah cukup detail Ustadz menjelaskan, tetapi saya mau sedikit ada penjelasan di mana bagaimana memposisikan ikhtiar kita sebagai makhluk ini dalam kaitannya dengan tawakal yang tidak boleh ada satupun yang keluar dari
seluruh pengharapan apapun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Ustaz. Iya. Ya, mungkin bisa ditangkap maksud saya. Ya, Iya. terima kasih. Iya, memang Ibu sekalian yang saya muliakan, memang salah satu problem kita itu adalah mencoba mengkondisikan suasana jiwa kita, suasana hati kita, pikiran kita pada penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan kita mempercayakan seluruh urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sebutkan tadi, Bu, tawakal isinya tingkatan-tingkatannya adalah penyerahan diri, menyadarkan urusan, dan menggantungkan seluruh harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan urusan, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebetulnya bisa dalam bentuk sikap keseharian kita. Misalnya begini, saya kasih contoh, Bu. Nggak usah sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang sudah kita lakukan, sholat misalnya. Sholat itu sudah, alhamdulillah, sudah terjadi, sudah mekanistik. Bagi kita yang memang disiplin sholat, itu sudah seperti mesin, sudah mekanik dalam hidup kita. Sudah berjalan begitu saja. Tiba azan, kita tiba-tiba pergi wudhu, kemudian pasang sajadah, lalu berdiri, niat, takbiratul ihram. Kan itu. Nah, pertanyaannya, sadarkah kita oleh Allah? Kan itu. Sadarkah kita bahwa yang lakukan itu bersumber, kemampuan yang ada pada diri kita bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyadari bahwa semua itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala memaksa kita untuk mengatakan, ya Allah, semua ini saya serahkan kepadamu. Karena ini datang darimu dan memampukan saya untuk melakukannya, maka saya mempercayakannya kembali kepadamu agar engkau hanya menerima apa yang saya lakukan ini dengan bersandar kepadamu. Jadi, dua hal itu harus terjadi, Bu. Jadi ada hubungan timbal balik, kesadaran kita bahwa kita ini dimampukan oleh Allah, di saat yang sama kita kembalikan kepada Allah bahwa kemampuan dari Allah itu adalah haknya Allah, dan karena itu Allah juga berhak untuk menilainya ketika kita mulai menjalankan apa yang dimampukan oleh Allah kepada kita untuk kita lakukan. Ibu sekalian, disinilah kadang-kadang menurut hemat saya ya, disinilah kita menemukan kehusyuan diri kita. Kita sebut khusyuk itu kapan? Ketika kita menyadari bahwa kita ini diberikan oleh Allah kemampuan. Dan hanya Allah yang mau dan punya kemampuan untuk menolak atau menerima apa yang kita lakukan. Apa yang kita kerjakan. Apa yang kita perbuat. Kalau sudah sampai pada tahap itu, maka kita sudah disebut menyerahkan urusan kita sepenuhnya. Tingkat penyerahan itulah yang akan membawa kita pada suasana batin yang disebut khusyuk sebetulnya. Jadi khusyuk itu apa? Pertemuan antara kesadaran bahwa semua dimampukan oleh Allah dan hanya Allah yang mampu untuk menerima kembalian dari seluruh kerjaan kita. Ketika itu sudah tidak ada lagi daya upaya kita. Itulah yang muncul dalam ungkapan la haula wala quwata illa billah. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi Bu Suryani tentang ikhtiar tadi. Jadi memang harus ada kesadaran, Bu. Kita juga setiap hari latihan untuk selalu sadar. Contohnya misalnya kita sakit, dalam meminum obat itu adalah ikhtiar. Tetapi kata Ustaz harus ada kesadaran bahwa kita hanya melakukan berobat, tapi kesembuhan hanya milik Allah. Allah yang menyembuhkan. Seperti itu. Silakan untuk yang lain kalau mau bertanya. Ibu Mega. Ibu Cia.
Silakan Ibu-ibu. Ada yang mau tanya? Ibu Yanti. Ayo Bu. Ada Bu juga Yanti Ibu sudah cukup. Mbak Ana. Bu Andi Wanti, jarang ke Jakarta sekarang, atau di Jakarta kini? Bu Wanti di Makassar, Ustaz. Oh, Makassar. Ya. Ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, Alhamdulillah. Kalau tidak ada yang bertanya, enggak apa-apa, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kelihatannya juga memang sudah cukup waktunya ya. Sudah setengah 2, sudah 1,5 jam. Tanpa Ustaz. Oh, ada mau tanya sebentar, Ustaz. Satu lagi, Ustaz. Silakan Bu Farhana. Ya. Saya cuma minta ditambah waktunya, Pak Ustaz. Apalagi yang saya mau sampaikan. Silakan bertanya, Bu. Iya, Bu Farhana. Jadi kira-kira apa yang kurang dari yang saya sampaikan tadi? Apa yang kira-kira Ibu anggap perlu dijelaskan? Jika boleh, saya mau menambahkan satu, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang begini. Kalau Ibu baca, di surah di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mau masuk bulan haji ya. Yes, mau masuk bulan haji. Saya mau kasih contoh menarik pada peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kan? Ketika diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembeli dalam mimpinya, menyembeli putranya Ismail alaihissalam. Dan kita lihat di ayat di surah As-Saffat itu ya, surah 37 dari ayat 102 sampai 107 itu menarik. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi saya singkat saja. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Ibrahim bermimpi menyembelih putranya, lalu mimpinya disampaikan kepada anaknya Ismail alaihissalam. Apa jawab Ismail alaihissalam? Dia mengatakan, wahai ayahku, lakukanlah itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau akan menemukan aku dalam keadaan bersabar. Nah, di ayat selanjutnya menarik, ketika Ibrahim alaihissalam sudah membawa Ismail, putranya, ke tempat persembelihan, di saat pedang atau golok untuk menggorok leher Ismail itu sudah menempel di leher Ismail, kemudian Allah mengatakan kepada Ibrahim alaihissalam, dia mengatakan begini, wanadainahu ayya Ibrahim. Stop Ibrahim, kata Allah. Berhenti Ibrahim. Wanadainahu ayya Ibrahim. Qad saddaqtar ru'ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Ini menarik. Qad saddaqtar ru'ya. Ibrahim berhenti, kata Allah. Engkau sudah membenarkan mimpi berupa wahyu yang aku berikan kepadamu. Nah, ini sekaitan dengan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kadang-kadang juga, Bu, diberikan oleh Allah semacam firasat. Pernah nggak Ibu berfirasat baik? Dan itu. Misalnya gini, atau niat, katakanlah itu niat. Niat itu sebetulnya
adalah karunia dari Allah. Kita berniat baik, itu adalah salah satu bentuk ilham, karunia, firasat, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Cara Allah mendidik kita itu kadang-kadang kita diberikan kemampuan untuk berniat baik. Jadi niat baik saja itu pemberian Allah, Bu. Jangan kira itu adalah bisa-bisa kita, tidak. Ada banyak orang yang memiliki kelebihan tapi tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, jangankan untuk melakukan satu kebaikan dengan kelebihannya. Berniat untuk melakukan kebaikan saja Allah tidak berikan kesempatan. Nauzubillah summa nauzubillah. Ada banyak orang punya kelebihan. Ada banyak orang punya kemampuan dalam seluruh dimensinya. Tapi Allah tidak terbitkan, Allah tidak masukkan taufik dalam hatinya untuk berniat saja. Nauzubillah. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Jadi jangankan orang itu mau melakukan, niat saja tidak diberikan oleh Allah. Nah, jadi berniat baik itu saja sudah pemberian Allah. Jadi jangan pernah merasa, Bu. Nah, pertanyaannya, pernahkah kita punya niat baik dan kita tiba-tiba mampu melakukan niat baik itu? Kira-kira ayat Allah ini sama. Jadi kalau saya memahami ya, persis seperti itu Ibrahim alaihissalam, tapi sudah bentuknya wahyu. Kita tidak mendapat wahyu, tapi kita berkesempatan mendapatkan ilham dari Allah. Ilham berupa apa? Niat baik, kan itu. Ilham berupa apa? Ilham berupa kesempatan-kesempatan baik. Allah berikan itu kepada kita. Dan kapan kita membenarkan niat kita, kita mau melaksanakan. Jadi ketika kita berniat baik, itu belum cukup, tapi sudah dapat pahala. Tapi ketika kita melaksanakan niat baik, maka kita sudah membenarkan niat kita. Nah, Allah mengatakan, ya Ibrahim, qad saddaqta. Jadi kira-kira, ibu-ibu ini tadi mau ngaji, kan itu? Ibu ngaji. Pagi bangun niat mau ngaji. Tiba-tiba ibu ngaji. Buka handphone, buka laptop, akhirnya buka Zoom, dan kita ngaji. Nah, Allah sekarang ini bilang kepada kita, qad saddaqta ru'ya, wahai Ibu Tendri, wahai Ibu Andiwanti, wahai Ibu Yanti, wahai Ibu Patona, wahai Ibu dan seterusnya, dari kita semua ini disebutkan oleh Allah. Wahai, kamu sudah membenarkan niat-niat. Qad saddaqta ru'ya. Ru'ya itu apa? Ilham yang masuk dalam diri kita. Baik berupa mimpi, baik berupa kesadaran, baik berupa niat-niat baik. Nah, alhamdulillah, Bu, itu pemberian Allah. Dan kita ketika sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan kita kemudian mempercayakan agar Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita lakukan, inilah yang disebut dengan apa? Tawakal tingkat tinggi. Berharap kepada Allah. Dan suasana itu bisa memuaskan batin kita. Dan itulah khusyuk. Suasana batin kita lapang. Suasana batin kita terbuka. Suasana batin kita tercerahkan. Ada ketercerahan dalam jiwa kita. Maka insya Allah itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan saya dan ibu sekalian sama-sama mendapatkan karunia itu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Allah. Sehingga insya Allah hidup kita di hari-hari yang akan datang lebih baik lagi. Amin, amin. Doakan saya, Bu. Ini mau Amin. masuk, masih akhir-akhir bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi masuk bulan Zulhijjah. Bulan Zulqa'dah ini adalah bulan haram. Bulan yang semestinya kita banyak melakukan amal-amal ibadah di dalamnya. Dan mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah masukkan niat. Ya. Ibu selalu baca doa. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah. Ya Allah, masukkanlah ke dalam hatiku taufik untuk taat kepadamu. Wa bu'dal ma'asiyah, untuk meninggalkan maksiat. Wa sidqan niyah, untuk membenarkan niat-niat. Wa sidqan niyah wal irfanal hurmah. Mudah-mudahan insyaallah ibu-ibu sekalian mohon maaf kalau ada yang berlebihan dari apa yang saya sampaikan.
mudah-mudahan itu bukan dari hawa nafsu saya yang berlebih-lebihan, dan mudah-mudahan itu tidak lebih dari semangat saya saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Boleh ditutup sama Billahi taufiq wal hidayah. Silakan. Kita nih Bu Andi yang tutup. Mari kita kirim Fatihah. Oke, mari kita kirim Fatihah. Hadiah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Fatimah Zahra Alaihissalam, untuk keluarga Nabi yang suci, para imam yang suci, khususnya Sahibul Asri waz Zaman, ajalallahu farajahu syarif. Kemudian Fatihah kita niatkan untuk almarhum, almarhumah, orang tua kita semua, khususnya almarhum ayahanda kita, Bapak Haji Andi Sose, dan almarhumah Ibu Haja Andi Fatona, Hasanah, Nur Hasanah ya, mudah-mudahan insyaallah, dan keluarga kita semua. Kita niatkan Fatihah kita di hari yang baik ini, dalam suasana hati kita yang mudah-mudahan lagi baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi jahi man unzilat 'alaihil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya muqallibal qulub wal absar sabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa ala ahli baitika at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf Ibu sekalian, ini istri saya Fatma kirim salam buat Ibu semua. Ini ada di samping saya, tapi tidak mau kelihatan kamera. Salam Kak. Diambil cantiknya Bu Fatma. Assalamualaikum. Salam tuh sama Kak Fatma, Kak. Ini dia dengar. Dia dengar, Ji. Udah dengar. Waalaikumsalam. Ini dia dengar. Ya, Bu Fatma. Nggak mau dilihat katanya. Iya, alhamdulillah. Lama nggak ketemu. Doakan mudah-mudahan setelah corona bisa Semua. Iya, tadi silaturahmi. Iya. Makasih banyak Ustadz, makasih banyak Ibu Andi. Ya, baik. Selesai doa di Alhamdulillah. atas, maka kita tutup kajian kita hari ini. Wa minan nasi rahmatik wa mati ilallah wakaltu wa ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz, Pak Andi. Terima kasih Pak Ustaz.